Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Ikhwati fillah innallaha Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita masih pada permasalahan arkanus shalah, rukun salat. Kita telah menyebutkan dua dari rukun salat. Yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bila memiliki kemampuan, dan ini pada salat fardu ataupun salat wajib. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bila memiliki kemampuan. Telah kita sebutkan contoh sebuah permasalahan. Bila seorang bisa berdiri dan bisa berjalan, kemudian dia sholat dengan berdiri, namun setelah sujud ingin bangkit ke rakaat kedua, dia tidak memiliki kemampuan untuk berdiri, maka dia diperbolehkan untuk sholat dengan duduk, walaupun dia bisa berjalan untuk pulang ke rumah, ataupun walaupun dia bisa berjalan setelah menunaikan sholat. Namun karena dia tidak bisa bangkit dari duduk ke berdiri dikarenakan sakit ataupun dikarenakan saking susahnya, boleh bagi dia untuk melanjutkan sholatnya dengan duduk. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah takbir sebagai pembuka sholat. Bila seorang salah dalam takbiratul ihram pada dua kesalahan, salah satu dari dua kesalahan yang disebutkan oleh para ulama, maka salatnya tidak sah. Kesalahan tersebut adalah memanjangkan kata A ataupun memanjangkan huruf A pada kata Allah. Allahu Akbar contohnya. Yang kedua adalah memanjangkan kata Ba, memanjangkan huruf Ba pada kata Akbar. Allahu Akbar. Para ulama mengatakan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan sangat fatal yang merubah makna takbir menjadi makna yang lain. Allahu Akbar artinya bukan Allah Maha Besar, tapi sebuah istifham, pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Padahal diinginkan dari takbir adalah pengagungan, bukan pertanyaan. Yang ketiga dari rukun salat adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Telah kita sebutkan barakallahu fikunna apa yang dimaksud dengan rukun salat. Rukun salat adalah sebuah amalan bila ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, maka salatnya tidak sah. Kemudian
Bila dia ingatnya sebelum salam, dia diperintah untuk menambah rakaatnya. Namun bila dia ingatnya setelah salam, maka dia diperintah untuk mengulangi salatnya. Baik. Rukun salat yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ini dibangun di atas dalil ataupun apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Artinya barakallahu fikum, setiap rakaat yang kita lakukan dalam salat harus dibaca di situ surat Al-Fatihah. Bila tidak, maka tidak sah salatnya. Apakah itu meninggalkan dengan sengaja ataupun lupa. Kemudian melebar permasalahannya adalah terkait dengan membaca bismillah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Apa hukum membaca bismillah sebelum membaca surat Al-Fatihah? Hukumnya adalah kembali kepada hukum terkait dengan apakah bismillah itu termasuk dari ayat surat Al-Fatihah ataukah bukan. Maka bila orang berpendapat bahwa bismillah adalah termasuk dari surat Al-Fatihah, dia wajib membaca ataupun dia wajib membacanya karena rukun. Yang kedua, bila bismillah ataupun bila seorang berpendapat bismillah itu bukan termasuk dari surat Al-Fatihah, maka disunahkan bagi dia untuk membaca bismillah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Di sini disebutkan Fatihatil Kitab, yaitu surat Al-Fatihah keseluruhannya. Bukan la salata liman lam yaqra bi ba'di Fatihatil Kitab. Tidak salat bagi orang yang tidak membaca sebagian surat Al-Fatihah. Tapi yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca keseluruhan dari surat Al-Fatihah. Sehingga kalau bismillah adalah termasuk dari surat Al-Fatihah, maka dia harus membacanya. Maka dia harus membacanya. Namun bila bukan, maka dia tidak ada kewajiban untuk membacanya. Hanya disunahkan. Ini terkait dengan permasalahan yang meluas dari Al-Fatihatul Kitab, dari Fatihatul Kitab. Jadi kalau antuna berpendapat bahwa bismillah adalah termasuk dari surat Al-Fatihah, maka wajib bagi antuna untuk membaca bismillah dalam salat sebelum membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bila antuna adalah yang mengambil pendapat bismillah itu bukan termasuk dari ayat surat Al-Fatihah, maka tidak ada kewajiban bagi antuna untuk membaca bismillah. Namun disunahkan untuk membaca bismillah. Adapun kaifiyahnya, tata caranya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ahyanan terkadang seorang itu menjaharkan, terkadang seorang itu mensirkan, tidak mengeraskan. Mayoritas para ulama pendapat bahwa bismillah dibaca dengan sir ketika pada salat jahar. Dibaca dengan sir, tidak diperdengarkan, tetapi tetap dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Adapun terkait dengan orang yang dia kedatangan, misal seorang dia salat jamaah masbuk. Misal dia ingin sholat berjamaah, ternyata masbuk. Dia baru takbir belum selesai, dia takbir membaca Al-Fatihah belum selesai, ternyata imam ruku. Apakah sudah terhitung mendapatkan satu rakaat? Maka jawabnya sudah terhitung. Loh, bukankah dia belum membaca
keseluruhan dari surat Al-Fatihah, padahal Rasulullah SAW merintahkan untuk membaca keseluruhan, maka jawabannya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Dia hanya memiliki kemampuan itu saja. Karena di sisi lain dia diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Tidaklah imam dijadikan itu kecuali untuk apa? Diikuti. Sehingga dia tidak diperintah untuk menyelesaikan surat Al-Fatihahnya. Namun apa yang telah dia baca mencukupi bagi dia. Apa yang telah dia baca mencukupi bagi dia. Dia baca belum selesai, imam ruku, sudah ikut ruku. Apakah sudah terhitung 1 rakaat? Sudah terhitung. Namun terkait dengan dia memiliki kemampuan untuk membaca ternyata tidak membaca, ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Kalau dia tidak memiliki kemampuan dan dia hanya bisa sebatas itu saja, selesai urusannya. Karena dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu ternyata tidak membaca, ini yang jadi masalah. Begitu halnya dengan bismillah tadi. Memiliki kemampuan untuk membaca bismillah tapi dia meninggalkannya. Kita lihat. Bismillah itu apa? Termasuk dari ayat Al-Fatihah, maka apa? Harus dibaca. Kalau tidak, maka apa? Dia tidak sah salatnya. Ini sama halnya bila seorang dia misalnya sholat sendiri atau sholat berjamaah, dia langsung baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia meninggalkan ayat yang pertama. Sama dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu barakallahu fikunna bila antunna atau bila kita semua mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, ternyata jamaah sudah ditunaikan ataupun sedang ditunaikan, kita masuk, apa yang harus kita baca? Apa kita membaca takbir, kemudian doa iftitah, kemudian ta'awud, bismillah, al-fatihah, ataukah langsung kita membaca al-fatihah? Ataukah kita langsung membaca apa? Al-fatihah? Maka lihat keadaan. Membaca iftitah bukanlah sebuah rukun. Namun baca Al-Fatihah hukumnya adalah rukun. Sehingga lebih penting untuk membaca Al-Fatihah dari membaca iftitah. Orang kalau meninggalkan bacaan iftitah, dia tidak batal sholatnya. Tapi orang kalau meninggalkan baca Al-Fatihah dengan sengaja, maka apa? Dia batal sholatnya. Oleh karena itu dia harus mengedepankan Al-Fatihah daripada iftitah. Datang misalnya imam sudah sampai ataupun jamaah sudah membaca amin, sudah selesai Al-Fatihahnya, dia bertakbir Allahu Akbar. Nah, apa yang harus dia baca? Yang harus dia baca adalah apa? Yang paling tepat bagi dia adalah dia membaca Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan rukun sholatnya. Sholatnya. Jangan sampai dia membaca iftitah selesai kemudian belum membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Imam sudah apa? Imam sudah ruku. Kemudian dia ikut ruku. Loh, bukankah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian? Ini belum mampu untuk membaca Al-Fatihah. Tapi memang belum mampu. Tetapi dia harus mengedepankan mana yang paling penting. Kedua-duanya maslahat, semua kedua-duanya diperintah untuk dibaca. Tetapi dia harus mengedepankan mana yang lebih aslah, mana yang lebih penting bagi dirinya, ataupun mana yang lebih wajib bagi dirinya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, idza tajahamat adadul masalihi yuqaddimul a'la minal masalih. Bila berkumpul maslahat-maslahat pada satu waktu, pada satu keadaan, maka harus mengedepankan mana yang paling aslah, mana yang paling baik. Berkumpul pada satu waktu amalan-amalan yang diperintahkan, maka apa? Pilih yang paling wajib, pilih yang paling penting, itu yang harus dilakukan. Contohnya di sini, mana dibaca iftitah atau Al-Fatihah? Lihat sikon, lihat keadaan. Keadaannya ini kalau baca iftitah selesai, Al-Fatihah belum bisa dibaca, sudah rukuk. Ya sudah, yang dibaca adalah apa? Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Qiraatul Al-Fatihah adalah ruknun fi kulli rak'atin. Baca Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari salat ataupun dari pada salat yang harus dibaca pada setiap rukuk, pada setiap rakaat. Bukan pada rakaat pertama, rakaat kedua saja, tapi rakaat pertama, rakaat kedua dan sampai selesai.
dan sampai selesai. Apakah dari bismillah sampai waladhdallin ataukah dari alhamdulillah sampai waladhdallin? Keadaannya seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya membaca amin? Apakah amin adalah termasuk dari rukun salat? La, amin bukan termasuk dari rukun salat. Amin adalah termasuk dari sunnah salat. Artinya barakallahu fikunna, bila kita salat sendiri, misal kita salat sendiri, kita sampai waladhdallin, kita tidak membaca amin, sah atau tidak sah salatnya? Sah. Kenapa? Karena amin bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Tapi itu adalah hal yang disunnahkan untuk dibaca ketika seseorang sedang sholat. Amin, bacaan amin tidak termasuk pada kumpulan syarat sholat, tidak termasuk pada kumpulan rukun sholat, tidak termasuk pula pada kumpulan wajibatus sholat. Sehingga selain daripada itu dihukumi sebagai mustahabatus sholat, hal-hal yang disunnahkan untuk dibaca ketika sholat. Bismillah kita sebutkan tadi, bacaan amin juga telah kita sebutkan. Amin tidak termasuk dari surat Al-Fatihah sehingga membacanya tidak rukun ataupun bukan dari rukun sholat. Kemudian barakallahu fikunah, yang termasuk dari rukun sholat adalah ar-ruku. Adalah ruku. Yaitu setelah seorang membaca membaca Al-Fatihah atau seorang Muslim membaca suratan, dia diperintah untuk ruku. Diawali dengan takbiratul intiqal, Allahu Akbar. Nah, takbiratul intiqal berbeda dengan takbiratul ihram. Kalau salah pada takbiratul intiqal, salah dalam takbiratul intiqal, maka tidak batal salatnya. Misalnya takbiratul intiqal dia baca Allahu Akbar kemudian ruku. Sah atau tidak sah salatnya? Sah. Kenapa? Karena kesalahan tadi bila ada pada takbiratul ihram membatalkan salat, tetapi bila ada pada takbiratul intiqal, takbir yang digunakan untuk perpindahan dari satu keadaan ke keadaan, maka ini tidak membatalkan salatnya. Ar-ruku. Ruku adalah termasuk dari rukun salat. Kita mengerti bagaimana ataupun kita tahu bagaimana cara seorang kita ruku. Meletakkan kedua tangan di atas lutut, bukan di bawah lutut ataupun di atas lututnya ataupun di pahanya, tetapi di pas di lututnya. Dia pegang dengan mencekram, bukan dengan menempelkan kedua tangan di atas lutut. Kalau ditempelkan, misal seorang ruku ditempelkan, itu terkadang tangan itu meleset ke bawah. Meleset ke bawah. Itu salah barakallahu fikum. Itu kurang tepat. Bukan salah, itu kurang tepat. Yang diajarkan adalah dengan mencengkeram, memegang dengan kuat, tangan dibuka, pegang lutut, kemudian remas. Nah, ini yang diajarkan. Jadi bukan cuma sebatas ditempel. Kalau ditempelkan itu terkadang meleset. Itu terkadang meleset ke bawah. Rukuk juga termasuk dari rukun salat. Selanjutnya adalah warraf'u minhu, i'tidal, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku ini juga termasuk dari rukun salat. Adapun bacaannya, kaifiyahnya nanti kita sebutkan pada babnya. Pada bab wajibatus shalah, pada bab mustahabatus shalah, pada bab makruhatus shalah. Ada hal-hal yang dibenci dalam ruku, ada hal-hal yang dibenci ketika ruku, ada hal yang disunahkan ketika ruku, ada hal yang diwajibkan untuk dibaca ketika ruku. Namun di sini adalah terkait dengan amalan-amalannya. Ada kaifiyahnya nanti. Warafu minhu dan i'tidal ini juga termasuk dari rukun salat. Setelah ruku dia bangkit dari ruku. Biasa membaca sami'allahu liman hamidah, bangkit dari ruku. Ini juga termasuk dari rukun salat. Dan selanjutnya yang termasuk dari rukun salat adalah wasujudu 'alal a'dha'i sab'ah. Sujud pada 7 anggota sujud. Sujud pada 7 anggota sujud.
7 anggota sujud itu adalah yang pertama kita ambil dari bawah, jari-jari kaki ataupun jari kaki. Kedua jari-jari kaki. Jari-jari kaki kanan dan jari-jari kaki kiri. Yang kedua ini 2. Yang kedua adalah kedua lutut. Orang kita bilang dengkul. Kedua-duanya. Yang ketiga kedua telapak tangan. 2 kali 3 sudah 6. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan ataupun 2 telapak tangan. Dan yang ketujuh adalah jabhah. Jabhah ini masuk padanya kening dan hidung. Jadi bukan kening saja barakallahu fikum, tapi kening dan hidung. Baik. Ada yang menyebutkan kaifiyah cara meletakkan kening dan hidung itu 1 kali. 1 kali nempel ke lantai, ke tempat sujud itu bebarengan. Tidak kening dulu baru hidung dulu atau tidak hidung dulu baru kening. Tapi apa? Meletakkannya bersamaan. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan boleh untuk kening dulu baru apa? Hidung dulu ataupun hidung dulu baru kening dulu. Namun wallahu a'lam bishawab, al ilmu indallah, yang lebih baik adalah meletakkan dengan bersamaan. Kening dulu, kening dengan hidung diletakkan bersamaan. Sujud pada 7 anggota sujud adalah salah satu dari rukun salat. Baik, nanti kita sebutkan apa hukumnya sujud dengan 6 anggota sujud saja. Misal dia sujud, tangan kanannya garuk-garuk. Dari pertama sujud sampai dia bangkit dari sujud untuk apa? Duduk. Apa hukumnya? Atau misal seorang dia sujud, kakinya diangkat 1. Jadi yang nempel itu cuma 1 kaki saja. Apa hukumnya? Nanti. Adapun kaifiyah seperti ini kita akan bahas pada masalahnya ataupun pada tempatnya. Di sini kita hanya menyebutkan apa saja sih rukun-rukun salat. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah al-i'tidalu minhu, bangkit dari sujud. Untuk apa? Untuk duduk. Bangkitnya itu juga termasuk rukun barakallahu fikum. Bangkitnya juga termasuk dari rukun. Bangkit dari sujud. Dikatakan dengan i'tidal juga. Bangkit dari ruku dikatakan i'tidal min ruku. I'tidal min ruku, i'tidal dari ruku. Kalau bangkit dari sujud dikatakan i'tidal dari sujud. Selanjutnya wal jalsa baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara dua sujud ini juga rukun. Ini juga apa? Rukun. Seorang kalau sholat setelah sujud pertama dia apa? Harus duduk. Nanti ada bacaannya, apa bacaannya, bagaimana cara sujudnya, itu pada babnya. Tapi duduknya di sini adalah termasuk dari rukun. Tidak boleh untuk ditinggalkan. Baik. Kemudian disujud lagi. Sujud ini sama juga apa? Termasuk dari rukun. Wa tuma'nina fi jamil arkan. Rukun selanjutnya adalah tuma'nina. Tenang dalam mengerjakan semua rukun-rukun tadi. Tapi barakallahu fikunna, sebagian memanakan kalimat makna tuma'nina, yang dimaksud dengan tuma'nina ketenangan adalah tidaklah dia membaca bacaan-bacaan yang ada ataupun zikir-zikir yang ada pada setiap gerakan kecuali dia mengamalkannya setelah apa? Setelah tenang. Ruku, dihayati pergerakan ruku tersebut. Allahu Akbar. Sampai posisi itu benar-benar nyaman. Artinya persendian itu apa? Sudah pas pada posisinya. Baru apa dia membaca azkar. Ini yang dimaksud dengan tumanina. Samiallahu liman hamidah, berdiri tegak, pas, nyaman, baru apa? Bergerak lagi. Allahu Akbar. Sujud juga demikian. Posisi pas, sudah nyaman, baru dia membaca apa? Baru dia membaca azkar. Ini yang dimaksud dengan tumanina. Tapi kalau orang bilang seperti capung cebok, begitu cepatnya dia mengerjakan gerakan-gerakan,
maka apa? Ini tidak dikatakan dengan tumak-nina. Baik. Wa tumak-nina fi jamil arkan, tumak-nina pada semua rukun-rukun tadi adalah termasuk dari rukun salat. Dalam berdiri, dalam ruku, dalam i'tidal, dalam sujud, dalam i'tidal dari sujud, kemudian bangkit dari sujud, ini semua ditunaikan dengan tumak-ninah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan tadabbur, betul-betul dihayati apa yang dia lakukan dari pergerakan-pergerakan. Selanjutnya adalah tertib, menunaikannya itu urut. Menunaikan itu urut. Apa sih urut? Takbir, takbiratul ihram, berdiri takbiratul ihram. Artinya berdiri dulu baru takbir. Berdiri dulu baru takbir. Bukan misalnya qomat Allahu Akbar sudah selesai qomatnya, kemudian apa? Dia lagi duduk misalnya, imam mulai. Kemudian dia mendekat ke shaf. Kemudian misal membetulkan sarung atau membetulkan celana dalam keadaan dengan posisi rukuk misalnya. Kemudian dia belum posisi pas berdiri, dia langsung takbir Allahu Akbar. Nah, ini salah, barakallahu fikum. Ini salah. Kenapa salah? Karena harus tertib dalam menunaikannya. Yang diperintahkan itu adalah berdiri dulu baru takbir, bukan takbir sambil bukan takbir kemudian berdiri. Tidak, berdiri dulu baru takbir. Atau jalan misalnya mengejar shaf atau mengejar rakaat misalnya. Agak cepat jalannya, belum berdiri masih melangkah sudah takbir Allahu Akbar, baru dia berdiri tegak. Ini juga salah. Kenapa salah? Karena dia belum berdiri. Dia masih melangkah, dia masih berjalan. Sehingga yang diperintah adalah berdiri dulu baru takbir. Karena yang diperintah adalah menunaikan, ini adalah tertib penunaiannya itu berurutan. Mana yang dahuluan dikedepankan, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Tidak boleh sujud dulu baru ruku. Itu juga tidak diperbolehkan. Setelah baca waladhdallin amin, misal dia langsung ruku, Allahu Akbar ruku. Setelah ruku dia langsung sujud, Allahu Akbar langsung sujud. Selesai misalnya baru dia bangkit kemudian ruku. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Akan batal salatnya. Kenapa? Karena dalam menunaikan rukun-rukun tadi tidak urut. Harus berurutan, barakallahu fikunna. Kemudian selanjutnya dari rukun salat adalah wat tasyahudil akhir dan tasyahud akhir. Apa itu tasyahud? Tasyahud adalah bacaan at-tahiyyatu lillah wassalatu wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Ini dikatakan dengan tasyahud. Ini dikatakan dengan apa? Tasyahud. Nah, pada rakaat terakhir hukumnya itu rukun, ataupun pada tasyahud terakhir itu hukumnya rukun. Terkadang salat itu kan memiliki dua tasyahud. Misal salat maghrib, tasyahud pada rakaat kedua dikatakan dengan tasyahud pertama, dan tasyahud pada rakaat ketiga dikatakan tasyahud terakhir. Nah, membaca tahiyat pada tasyahud terakhir itu hukumnya rukun. Itu hukumnya rukun. Adapun membaca tasyahud pada pada tasyahud pertama, saya ulangi, membaca tahiyat pada tasyahud terakhir itu hukumnya apa? Rukun. Tetapi membaca tahiyat pada tasyahud pertama itu hukumnya wajib, bukan termasuk dari rukun. Apa bedanya? Nanti kita sebutkan pada babnya. Intinya barakallahu fikunna bahwa membaca at-tahiyat pada tasyahud terakhir itu hukumnya rukun. Tasyahud itu bacaan sampai apa? Sampai syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Selanjutnya dikatakan dengan sholawat, bukan dikatakan dengan tasyahud. Baik. Tasyahud akhir ini hukumnya rukun.
Dan yang selanjutnya dari rukun salat adalah wal julusul lahu, duduk tasyahud untuk duduk tasyahud akhir itu hukumnya juga rukun. Duduk tasyahud akhir itu hukumnya apa? Rukun. Pada salat subuh misalnya di rakaat kedua untuk duduk tasyahud, itu hukumnya rukun, duduknya. Bacaan tasyahudnya juga demikian. Pada salat maghrib pada rakaat ketiga duduk tasyahudnya juga hukumnya apa? Rukun. Tasyahudnya, bacaan tasyahudnya juga apa? Rukun. Sampai apa? Sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Kemudian selanjutnya dari rukun adalah as-salatu 'alan nabi. Ini dikatakan dengan sholawat. Yaitu bacaan setelah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan telah apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Misal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ini namanya sholawat, bukan tasyahud. Kalau tasyahud sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Bacaan tasyahud rukun, kemudian bacaan sholawat pada tasyahud terakhir, ini juga hukumnya rukun. Ini juga hukumnya apa? Rukun. Nah, bagaimana pada tasyahud pertama? Nanti dijelaskan. Hukum membaca sholawat pada tasyahud pertama. Apakah wajib ataukah rukun? Atau justru tidak diperbolehkan? Ataukah justru tidak diperbolehkan? Nanti jelaskan di sana. Insyaallah kita bawakan penjelasannya terkait dengan hal ini. Namun kita di sini cukup mencukupkan bahwa tasyahud ataupun membaca sholawat pada tasyahud terakhir ini hukumnya apa? Rukun, artinya tidak boleh ditinggalkan. Sholat jamaah misalnya imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Antunna atau antum baru selesai membaca asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang dilakukan? Selesaikan bacaan sholawatnya, baca sholawatnya. Setelah selesai membaca sholawat baru apa? Mengikuti imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baik. Kemudian rukun yang terakhir adalah taslimatan, 2 salam. Sebagian para ulama mengatakan bahwa salam ini hanya satu saja yang rukun. Sebagian mengatakan dua-duanya. Sebagian mengatakan apa? Dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya bahwa membaca salam setelah sholawat ataupun membaca salam untuk penutup sholat itu adalah rukun. Bila seorang sudah selesai dari seluruh amalan sholat, zikir-zikir sholat, ditutup dengan tasyahud misalnya atau ditutup dengan doa misalnya, kemudian dia belum salam, maka apa? Wallahu a'lam bishawab, ala ilmu indallah, bahwa yang lebih sahih dari pendapat yang ada adalah dia belum menutup sholatnya. Sehingga misal selesai baca sholawat, kemudian dia kentut, maka apa? Belum dikatakan sebagai orang selesai sholatnya, masih diperintah untuk mulai. Kenapa batal sholatnya? Belum menutup sholatnya. Walaupun di sana dia mengatakan kalau sudah menutup dengan sholawat sudah dibaca kemudian batal wudunya, dia telah mendapatkan sholatnya. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Namun wallahu a'lam bishawab, ala ilmi indallah, bahwa yang lebih menenangkan hati, sholawat atau salam ini termasuk dari rukun sholat, karena sholat ditutup dengan salam, sehingga rukun bagi setiap orang yang menunaikan sholat untuk membaca salam sebagai penutup. Dan bila belum mengucapkan salam walaupun sudah membaca sholawat belum mengucapkan salam, kemudian batal wudunya, maka apa? Sholatnya juga ikut batal. Wallahu a'lam bishawab. Ini barakallahu fikunna 14 rukun salat. Yang pertama saya ulangi, yang pertama berdiri bila memiliki kemampuan, ini ada pada salat wajib. Kalau salat sunnah boleh dengan duduk. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca Al-Fatihah. Yang keempat ruku. Yang kelima i'tidal dari ruku. Yang keenam sujud pada 7 anggota sujud. Yang ketujuh i'tidal dari sujud ataupun bangkit dari sujud. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud.
Yang ke-9 menunaikan semuanya dengan tumanina. Yang ke-10 tartib, urut dalam apa? Menunaikan rukun-rukun tadi. Yang selanjutnya adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir yaitu bacaan tahiyat sampai syahadat. Itu dikatakan tasyahud. Kemudian selanjutnya duduk untuk tasyahud terakhir. Juga termasuk dari rukun. Yang selanjutnya bersolawat terhadap Nabi setelah bersolawat kepada Nabi pada tasyahud terakhir. Membaca salawat terhadap Nabi pada tasyahud terakhir. Itu setelah membaca syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kemudian baca salawat Allahumma sholli ala sampai selesai. Kemudian yang terakhir dari rukun salat adalah at-taslimatan. 2 salam, mengucapkan 2 salam sebagai penutup salatnya. Ini semua barakallahu fikum adalah bila ditinggalkan dengan sengaja batal salatnya. Namun bila ditinggalkan dengan karena lupa, lihat keadaannya. Kalau ingat sebelum salam, diperintah untuk menambah rakaat. Tapi kalau ingat setelah salam, diperintah untuk mengulangi salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk kepada wajibatus shalah. Sengaja kita membaca sifatnya adalah sardan, membaca saja, menyebutkan hal-hal yang terkait dengan hal ini karena inti dari pembahasan kita adalah pembahasan as-shalah, ahkamus shalah lin nisa, hukum salat khusus bagi kaum wanita. Namun karena untuk mengikuti urutan pembahasan salat, maka kita menyebutkan hal-hal ini. Yang sifatnya ini adalah sifatnya umum. Bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita harus menunaikan hal ini. Kaum laki-laki ataupun kaum wanita harus menunaikan hal ini. Dan alhamdulillah pembahasan ini juga sering kita dengar dibahas oleh asatidzah kita hafizahumullah taala. Itu pula dibahas pada daurah setiap hari Sabtu kedua oleh Ustaz Saifuddin Zuhri hafizahullah taala. Kita sifatnya di sini adalah apa? Mengurut pembahasan kita saja. Kemudian selanjutnya wajibatus shalah. Hal-hal yang wajib untuk ditunaikan ketika salat. Kalau wajib barakallahu fikunna beda dengan rukun. Kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja batal salatnya, namun kalau lupa ditinggalkan karena lupa dan ingat setelah salam maka diperintah untuk sujud sahwi. Ditinggalkan dengan sengaja batal salatnya. Ingat ditinggalkan karena lupa maka dia diperintah untuk sujud sahwi setelah salam atau qabla salam, tergantung dengan hal keadaannya. Wajib salat itu yang pertama adalah jami'ut takbirat, seluruh takbir. Wa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Seluruh takbir, jadi dikatakan takbiratul intiqal, ini dikatakan wajib. Ini dikatakan apa? Wajib. Misal seorang salat, Allahu Akbar, berdiri, kemudian takbir Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Kemudian baca iftitah, ta'awudz, bismillah, al-fatihah, kemudian baca suratan, dia meruku. Apa yang dibaca? Takbir Allahu Akbar. Nah, ini dikatakan dengan takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Nah, takbiratul intiqal ini hukumnya wajib. Kalau lupa, dia diperintah untuk sujud sahwi. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal salatnya. Kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian sujud. Apa yang dibaca? Takbir Allahu Akbar. Nah, takbir ini wajib hukumnya. Kalau lupa, sujud sahwi. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal salatnya. Kemudian untuk sujud Allahu Akbar. Kemudian untuk sujud kemudian untuk bangkit dari sujud Allahu Akbar. Untuk duduk kemudian sujud Allahu Akbar. Terus selain takbir yang pertama dikatakan dengan takbiratul intiqal. Ini hukumnya wajib untuk dibaca. Bila ditinggalkan dengan sengaja batal salatnya, bila ditinggalkan karena lupa diperintah untuk menebusnya yaitu dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ucapan subhana rabbiyal azim. Dibaca ketika kapan? Dibaca ketika ruku. Allahu Akbar ruku. Allahu Akbar takbirnya wajib.
rukuknya rukun, baca zikir ketika ruku apa? Wajib. Apa ini baca? Subhana rabbiyal azim. Nah, kita harus menghayati barakallahu fikunna. Apa hikmah dari gerakan ruku dan apa hikmah dari bacaan ruku? Itu harus disatukan. Jadi bukan cuma sebatas gerakan saja, menundukkan kepala, bukan cuma sebatas itu. Namun kita hayati, ruku adalah dalam rangka pengagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena mengagungkan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasul, Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Sehingga kita hayati gerakan ruku. Oleh karena itu disebut oleh para ulama, tidak diperbolehkan bagi seorang untuk ruku kepada siapa? Kepada manusia yang lain. Kenapa? Karena ruku adalah termasuk dari ibadah, ta'lim, pengagungan yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu ketika kita ruku, maka apa? Kita diperintah untuk mengagungkannya, membaca zikir dengan pengagungan Subhana rabbiyal azim. Bukan cuma sebatas gerakan cengkluk, kemudian baca, kemudian apa? Bangkit lagi, bukan itu. Tapi hayati setiap pergerakan. Kenapa kok diperintah untuk ruku? Oh, ternyata orang ruku itu orang mengagungkan. Apa buktinya mengagungkan? Mudah saja. Antara sama manusia saja. Kita melihat nih, kebiasaan, taruhlah orang Jepang, orang Cina. Ketika ini apa? Ketika ketemu dengan orang, misalnya apa? Mereka ruku. Mereka apa? Ruku. Menundukkan setengah badannya. Ini ruku. Penghormatan, pengagungan. Atau dalam bela diri, murid terhadap gurunya, ruku, penghormatan, pengagungan. Atau orang Jawa ketika lewat di tengah-tengah majelis, ataupun ketika melewati orang-orang yang sudah sepuh, memiringkan badan. Ini namanya apa? Ruku. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, ini cuma adalah amalan-amalan yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain Allah. Harus kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga yang kita lakukan ataupun ketika kita ingin melakukan hal-hal itu, maka apa? Lakukanlah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan berikan untuk selain Allah. Loh, kan tadi maksudnya kan bukan ibadah, maksudnya kan cuma sebatas penghormatan saja. Tetap ini adalah sesuatu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lakukan untuk selain Allah. Tujuannya itu penghormatan ataupun pengagungan. Kemudian barakallahu fikunna, bacaan Subhana rabbiyal azim dalam ruku ini adalah termasuk dari wajib salat. Artinya bila seorang ruku maka diperintah untuk membaca ini. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal salatnya. Kalau ditinggalkan dengan lupa, diperintah untuk sujud sahwi. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Membaca sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Namun lil imam wal munfarid, bagi imam saja atau bagi orang yang sholat sendirian. Imam ketika i'tidal dia diperintah membaca sami Allahu liman hamidah. Orang kalau sholat sendirian diperintah ketika i'tidal diperintah untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Ini khusus bagi imam dan khusus bagi orang yang sholat sendiri. Nah, bagaimana bagi makmum? Harus membaca apakah makmum? Makmum diperintah untuk membaca Rabbana walakal ham. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal ham." Bila imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka bacalah oleh kalian Rabbana walakal ham. Artinya barakallahu fikunna, bila antuna salat sebagai makmum kemudian i'tidal bangkit dari ruku, maka tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tetapi membaca apa? Rabbana walakal ham. Sehingga jamaknya bagi imam ketika i'tidal menggerakkan kepala ke atas, maka apa? Dia baca sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri tegak,
dia diperintah untuk membaca Rabbana walakal hamd. Nah, bagi makmum ketika dia mau i'tidal, dari awal dia sudah membaca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd, bukan membaca Sami'allahu liman hamidah. Bacaan Sami'allahu liman hamidah itu wajib bagi imam dan wajib bagi orang yang sholat sendiri. Namun bagi makmum ketika i'tidal, dia diperintah atau dia hanya diperintah untuk membaca Rabbana walakal hamd. Sehingga makmum membaca Rabbana walakal hamd itu dari awal, dari pertama dia bergerak untuk bangkit dari ruku. Adapun imam membaca Rabbana walakal hamd yaitu ketika dia sudah berdiri tegak. Ini perbedaannya. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Insyaallah kita sebutkan pembahasan selanjutnya ataupun permasalahan selanjutnya pada pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna barakallahu fikunna.